Dugaan teror yang dialami keluarga Brigadir Yosua mulai dari intervensi hingga peretasan ponsel sejauh ini belum diusut secara hukum. Bisakah perbuatan tersebut ditindaklanjuti menjadi tindak pidana tersendiri di luar kasus pembunuhan berencana dan perusakan barang bukti yang saat ini tengah bergulir di persidangan? Kita akan mengulasnya bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Vi. Apa kabar? Baik-baik, sehat selalu, semangat selalu. Ya, alhamdulillah. Kang Asep, sebelum kita memulai dialognya, kami akan mencoba memutar kembali juga untuk sedikit flashback bagi pemirsa momen ketika keluarga Yosua dilarang untuk membuka peti jenazah. Di sana memang terlihat sejumlah aparat kepolisian yang mengantar peti mati Yosua. Sebelum kita melihat tayangan itu, Kang Asep, bisakah kemudian soal teror ini yang dialami, yang diakui oleh pihak keluarga Yosua, sepertinya memang belum diusut lebih dalam lagi. Bisakah ini dilaporkan menjadi tindak pidana tersendiri oleh keluarga Yosua, Kang Asep? Yang pertama, teror mengancam itu adalah kriminal, ya. Sekali lagi. Kedua juga tadi tidak buka jenazah juga kan, ketika jenazah serahkan ya kewajiban keluarga, haknya keluarga. Kenapa dilarang? Itu ada perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam KUHP, pasal-pasalnya jelas. Nah sekarang udah terbuka, itu kenapa dilakukan teror, ancaman dan sebagainya. Dan ada sebelumnya dari karena rekayasa kasus itu. Seharusnya karena sekarang itu bukan delik aduan, tapi delik biasa, ya pihak penegak hukum, polisi harus menindaklanjuti. Karena itu faktanya ada, gitu kan? Faktanya ada dari mana buktinya? Kan bisa dibuka jejak digital, percakapan misalkan pacarnya almarhum Vera itu kan bisa dibuka. Nanti kan ada saksi juga ya dari kantor provider itu kan, tinggal dibuka rekaman ada tanggal 1 sampai tanggal 8 itu. Nah, ketika dia mengatakan si J, sudahlah, cari, maaf ya saya agak kasar ngomong, carilah pacar lain, saya biar sendiri. Nah, itu kan ada ketakutan biar dan sebagainya. Berarti kan ada sesuatu ya. Dan sebagainya. Itu kan menariknya kan dari kejadian-kejadian itu sampai jenazah dilarang dibuka dan kemudian adiknya siapa almarhum J, Reza juga adik yang juga polisi dilarang sebagainya. Kan itu ada apa? Berarti ada tindak pidana yang ditutupi dengan cara rekayasa. Nah, sekarang dibuka ya. Bukti permulaan yang cukup bagi penyidik harus menindaklanjuti itu, entah ancaman, entah teror, apapun bentuknya. Saya kira kewajiban penyidiklah mengadakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk menemukan betul nggak tindak pidana itu ada. Tidak harus menunggu laporan, kan itu deliknya delik biasa, bukan delik aduan. Oke, baik. Memang berarti kemudian bolanya ada di para penyidik ya, Kang Asep. Kang Asep, sebelum kita memulai dialog, kami ulang kembali. Kami akan mencoba memutar kembali momen ketika keluarga Yosua dilarang untuk membuka peti jenazah. Terlihat dalam video ini sejumlah aparat kepolisian yang mengantar peti jenazah Yosua. Kenapa? Kami kan butuh. Ya? Kami mau nengok kayak mana kejadiannya. Janganlah dilarang, Pak. Silakan dulu, siapa tahu mau bicara. Ini beneran? Ya. Ini saya menyampaikan dengan apa adanya dengan kejadian yang di TKP. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak melebihkan atau mengurangkan. Mungkin di sana juga banyak saksi-saksi bahwa saat selesainya otopsi saya tidak diperkenankan untuk melihat almarhum. Jadi saya tidak tahu hasil otopsinya bagaimana, saya di mana itu mana. Karena memang saya dilarang untuk masuk dan saya hanya bisa melihat ketika almarhum sudah dalam sampai tergelat insiden apapun yang tidak ada yang tahu cerita Diamlah dulu kakak itu, diamkan dulu ke mama. Kita buka untuk dilihat dulu ya. Kalau tidak tapi ya silakan.
Ya, pemirsa, peristiwa itu terjadi di rumah duka di Jambi pada tanggal 9 Juli 2022 saat keluarga menerima kedatangan dari peti jenazah Yosua. Dan berikutnya, skenario Sambo untuk menghilangkan tindak pidana kepada Yosua dilakukan pula dengan cara mengatur keterangan ajudannya. Dalam sidang kemarin, terdakwa Riki Rizal mengakui skenario tembak-menembak yang disampaikan kepada keluarga Brigadir Yosua adalah skenario dari Verdi Sambo yang disampaikan di ruang provos. Kita simak bersama. Benar sebagian, salah semua, sebagian salah, ataukah salah sebagian, benar sebagian, atau saudara tidak tahu? Siap. Siap, mohon izin yang mulia untuk keterangan ada yang sesuai tapi ada yang tidak sesuai juga yang mulia. Yang mana yang tidak sesuai? Mohon izin yang mulia menjelaskan. Memang benar untuk skenario tembak-menembak yang disampaikan keluarga besar almarhum Brigadir Joshua itu juga disampaikan oleh FS, Bapak FS kepada saya di ruang provos. Baik, kita kembali ke Kang Asep. Kang Asep, jika ternyata memang nanti harusnya ini bolanya ada di penyidik. Namun kan sejumlah keterangan, materi, dan barang bukti sudah masuk dalam persidangan. Celahnya di mana untuk kemungkinan memperdalam soal pelaporan atau peristiwa adanya teror, lalu kemudian juga peretasan handphone atau intimidasi kepada pihak keluarga Yosua? Ya, kan di perkara itu sudah disebutkan pembunuhannya ada, itu tersendiri. Anaknya itu adalah orang suka nyebut OOJ yang saya tidak setuju ya. Sebenarnya merusak, menghilangkan barang bukti. Nah, ketika merusak, menghilangkan barang bukti, orang suka menyebutnya perintangan proses hukum. Artinya apa? Ketika proses dihilangkan dengan cara apa? Yang harusnya merampas nyawa itu adalah 340, ya, dibungkus dengan tembak menembak. Nah, tembak-menembak, nah dikirimlah jenazah ini. Kan kearifan lokal itu, entah karena keyakinan, entah adat, biasanya umumnya ya orang keluarga itu ketika menerima jenazah ingin melihat muka terakhir almarhum kan. Itu ajaran agama, adat apapun pada umumnya ya. Apalagi di adat tertentu, adat Batak yang ngerti orang Batak lah, saya tidak bukannya. Nah, kalau itu tidak dibolehkan, maksudnya apa? Berarti ada yang ditutupi. Sekarang terbukti ternyata rekayasa. Kemudian lebih patah lagi apa? Ya, yang fatal apa coba Bi? Ya, itu kan polisi sudah menyerahkan. Dia ingin melihat jenazah itu, tapi sudah selesaikan aja. Ya, padahal adiknya itu seorang polisi kan, yang tentu pasti keluarganya pengen melihat. Dan lebih lagi, terus lagi, seorang maaf dengan kesederhanaannya ayah almarhum melawan kan. Tapi kenapa nggak boleh? Loh, kalau jenazah serahkan harus dibuka. Nah, berarti ketika dinyerahkan itu punya maksud. Maksud ternyata sekarang terbukti bahwa almarhum itu ditembak, bukan tembak-menembak gitu kan. Nah, ketika tembak-menembak ini punya maksud, artinya termasuk proses perintangan, ya, proses hukum yang seharusnya dijelaskan sebenarnya, bukan rekayasa. Dan sekarang polisi bisa masuk di situ. Jadi bukti-bukti permulaan itu berkaitan semua. Ya, bahwa ini tuh ada hasil penembakan, ditutupilah seolah-olah itu tidak boleh dilihat jenazah. Dilihat jenazah itu udah ketahuan sekali punya maksud, dan itu maksudnya apa? Itu perbuatan melawan hukum. Ya. Baik, ketika itu perbuatan melawan hukum, nanti kita akan bahas lebih jauh, Kang Asep, bagaimana teror kepada keluarga dari Joshua ini berkaitan dengan peran Sambo yang ternyata ke depannya mengatur berbagai siasat, termasuk dalam BAP. Kita lanjutkan sesaat lagi.